Ketika Ambon terbakar, Indonesia berduka. Di balik awan kelabu yang menyelimuti kota, tersembunyi luka mendalam yang pernah mengoyak persaudaraan. Jalanan yang lengang, rumah ibadah yang hancur, dan tatapan kosong warga menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi. Inilah kisah kelam konflik Ambon 1999 hingga 2002, sebuah babak yang tak akan pernah dilupakan dalam sejarah bangsa. Sebelum badai itu datang, Ambon adalah potret harmoni. Selama puluhan tahun, masyarakatnya hidup berdampingan dengan damai. Di pasar tradisional yang riuh, di pelabuhan yang sibuk, interaksi antar warga dari berbagai latar belakang agama adalah pemandangan sehari-hari. Mereka berbagi tawa, berbagi rezeki, dan membangun Ambon Manise bersama. Namun, di bawah permukaan, ada bara yang diam-diam tersulut. Ketegangan politik pasca reformasi, persaingan ekonomi, dan bisikan provokasi dari pihak tak bertanggung jawab perlahan meracuni suasana. Benih-benih curiga mulai ditanam, mengancam fondasi kerukunan yang telah lama terbangun di Kepulauan Maluku. Semua dimulai dari sebuah insiden sepele pada tanggal 19 Januari tahun 1999. Percekcokan antara seorang sopir angkutan umum dan seorang pemuda di kawasan Batu Merah menjadi percikan api. Dalam situasi normal, ini hanyalah masalah kriminal biasa. Tapi, di tengah ketegangan yang sudah memuncak, insiden ini bagai bensin yang disiram ke api. Rumor menyebar lebih cepat dari angin, dibumbui dengan sentimen agama dan etnis. Cerita yang sampai dari mulut ke mulut semakin terdistorsi, mengubah fakta menjadi fitnah. Dalam sekejap, kesalahpahaman kecil ini meledak menjadi bola salju kebencian yang tak terkendali, siap meluluh lantakan Ambon. Api amarah tersulut. Dalam hitungan jam, bentrokan massal pecah di seluruh penjuru kota Ambon. Apa yang tadinya hanya perkelahian individu, berubah menjadi pertikaian komunal. Asap hitam membubung tinggi dari rumah-rumah yang dibakar. Suara teriakan panik dan tangis ketakutan menggema di jalanan. Warga berlarian, mencari perlindungan, meninggalkan semua harta benda mereka. Kota yang tadinya damai mendadak berubah menjadi medan perang. Kedua kelompok masyarakat, yang dulunya hidup rukun sebagai tetangga, kini saling berhadapan dengan amarah. Kekacauan ini terjadi begitu cepat dan masif, seolah semua orang lupa bahwa mereka adalah saudara sebangsa. Konflik tidak berhenti di Ambon saja. Bak wabah, kekerasan menyebar dengan cepat ke pulau-pulau sekitarnya. Peta Maluku yang tadinya berwarna-warni kini dipenuhi titik-titik merah konflik. Dari Galela dan Tobelo di Halmahera Utara, hingga pulau-pulau kecil lainnya, api permusuhan terus menjalar. Desa-desa yang damai berubah menjadi zona pertempuran. Gelombang pengungsian besar-besaran pun tak terhindarkan. Ribuan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka, mengarungi lautan dengan ketidakpastian, hanya demi menyelamatkan nyawa. Mereka menjadi pengungsi di tanah kelahiran mereka sendiri. Dampak dari konflik ini begitu mengerikan. Angka korban jiwa diperkirakan mencapai ribuan orang, sementara puluhan ribu lainnya mengalami luka fisik dan trauma mendalam. Setengah juta orang terpaksa mengungsi, kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ratusan gereja, masjid, dan rumah warga rata dengan tanah. Roda ekonomi lumpuh total. Kerugian material tak terhitung nilainya, namun kerugian terbesar adalah robeknya jalinan sosial yang telah dirajut selama berabad-abad. Ambon menangis, Maluku berduka, dan Indonesia terluka parah. Berbagai upaya damai coba ditempuh. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berulang kali mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Kesepakatan demi kesepakatan dibuat di atas kertas, namun di lapangan, kekerasan terus berlanjut. Api konflik seolah sengaja terus ditiup oleh provokator. Kelompok-kelompok bersenjata mulai bermunculan, memperkeruh suasana dan membuat perdamaian terasa semakin jauh. Setiap kali secercah harapan muncul, provokasi baru kembali memadamkannya. Upaya damai selalu menemui jalan buntu. Seakan ada pihak yang tidak ingin Ambon kembali tenang. Di tengah situasi yang semakin tak terkendali, pemerintah pusat akhirnya mengerahkan aparat TNI dan Polri dalam jumlah besar. Kehadiran pasukan keamanan di jalan-jalan Ambon sedikit banyak membawa angin segar. Mereka berpatroli, menjaga objek-objek vital, dan berusaha melindungi warga sipil dari kedua belah pihak. Di beberapa wilayah, kehadiran aparat berhasil meredakan ketegangan. Namun, konflik sudah terlanjur berakar dalam. Di titik-titik tertentu,
terutama di perbatasan antar komunitas. Bentrokan sporadis masih terus menyala. Perang kota yang melelahkan ini terus berlanjut. Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, titik terang akhirnya muncul. Pada tanggal 12 Februari tahun 2002, pemerintah memfasilitasi sebuah pertemuan bersejarah di Malino, Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perwakilan dari kedua kelompok yang bertikai duduk bersama dalam satu meja. Mereka berdialog, bernegosiasi, dan melepaskan ego demi masa depan tanah kelahiran mereka. Momen itu melahirkan perjanjian Malino II, sebuah komitmen suci untuk mengakhiri konflik dan merajut kembali perdamaian. Jabat tangan di antara para tokoh menjadi simbol harapan baru bagi seluruh rakyat Maluku. Kini, Ambon telah bangkit, lautnya kembali biru, pasarnya kembali ramai, dan senyum anak-anak kembali terdengar di setiap sudut kota. Luka masa lalu memang dalam, tapi semangat untuk sembuh dan bersatu jauh lebih kuat. Ambon Manise telah kembali. Kisah kelam ini bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Pelajaran tentang betapa mahalnya harga sebuah perdamaian dan betapa berbahayanya api kebencian. Mari kita jaga persatuan, agar tragedi semacam ini tidak akan pernah terulang lagi, dimanapun di bumi Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar dari sejarah. Sampai jumpa.